Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga yang memelihara hati, akal, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami untuk boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari 2 Timotius 3 ayat 16 yang berbunyi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah tulisan yang diilhamkan Allah berguna untuk dasar pengajaran baik dan benar. Rasul Paulus memiliki kerinduan bagi anak didik maupun anak rohaninya ini, yaitu Timotius, agar di dalam hidup pelayanannya kepada jemaat atau umat Kristen di Efesus khususnya harus berdasarkan pada kitab suci atau sesuai dengan firman Tuhan yang dituliskan itu. Rasul Paulus menyatakan bahwa kitab suci yang diilhamkan Allah itu bermanfaat atau berdaya guna untuk memperlengkapi kita umat beriman percaya kepada Kristus untuk setiap perbuatan baik dan benar. Akan tetapi pesan itu bukanlah sekedar dorongan lembut agar setiap pribadi orang untuk mau membaca Alkitab sebagai kitab suci kita umat Kristen. Rasul Paulus memberikan pengajaran dan ajakannya ini setelah dia memperingatkan bahwa pada hari-hari terakhir kelak akan datang masa yang sukar, di mana umat beriman percaya kepada Kristus akan berhadapan dengan para guru palsu yang tidak pernah dapat hidup mengenal dan menuruti kebenaran firman Tuhan. Adalah sangat penting bagi kita untuk senantiasa mau membaca sekaligus merenungkan guna melindungi diri kita dengan kitab suci setiap hari, karena dengan demikian kita akan diliputi oleh pengenalan yang pasti akan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita umat manusia di dunia ini, yang membuat hidup kita untuk dipenuhi hikmat yang dari surga, untuk mau dan boleh dituntun kepada keselamatan yang kekal kelak oleh iman percaya kita kepada Kristus Yesus. Sesungguhnya yang perlu untuk selalu mau dan terus-menerus mempelajari Alkitab adalah bukan hanya bagi anak-anak, melainkan kita juga semua orang dewasa juga. Tidak hanya pada satu musim tertentu, tetapi harus dilakukan setiap hari. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa dari kecil hidup Timotius sudah mengenal kitab suci. Akan tetapi bagi diri pribadi atau keluarga kita yang memang termasuk orang yang memang mengandalkan Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya Yesus Kristus, adalah orang yang sudah harus menyadari meskipun pada usia yang lansia atau lanjut usia, jangan pernah ada kata terlambat untuk memulainya. Dimanapun tahap hidup kita pada waktu sekarang ini, sesungguhnya hikmat Alkitab atau kitab suci kita ini dapat membawa kita untuk mengenal Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini. Itulah rancangan Allah untuk kita semua umat manusia, sebagaimana dituliskan di dalam Alkitab atau kitab suci kita pada Yeremia 29 ayat 11 yang berbunyi, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada hari ini, yang mengingatkan kepada kami bahwa seluruh tulisan yang diilhamkan Allah di dalam penulisannya di 39 kitab perjanjian lama
dan 27 kitab di Perjanjian Baru, itu semua adalah merupakan dasar bagi kami, dasar pengajaran yang baik dan benar, tentu sesuai dengan kebenaran dan kebaikan, menuruti kehendak maupun kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Oleh sebab itu kami harus senantiasa belajar melaksanakan hidup ini hanya sesuai dengan kebenaran firman Tuhan itu yang dituliskan dalam kitab suci di dalam Alkitab, yang harus senantiasa kami pelajari, kami renungkan, kami berlakukan dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus untuk membimbing kami. Itu sebabnya ketika kami juga harus menghadapi berbagai tantangan hidup, terutama karena memang gangguan kesehatan, gangguan sakit penyakit yang melanda diri kami, Bapa. Tolong kami untuk boleh sungguh-sungguh menyadari bahwa kuasa apapun di dunia ini, termasuk kuasa sakit penyakit apapun juga, tidak akan pernah bertahan pada tempatnya, karena Tuhan telah mengalahkan kuasa kematian kekal itu yang membuat orang akhirnya akan bisa masuk ke dalam api neraka ketika kami tidak mau bertobat dari segala dosa dan kesalahan kami. Itu sebabnya ketika kami juga merasakan adanya gangguan yang bisa menimbulkan kami memberontak kepadamu, mempersalahkan Tuhan karena adanya sakit penyakit pada diri kami, supaya hal itu dijauhkan dari dalam diri kami yang sudah mengaku secara pribadi maupun keluarga kami sebagai orang yang percaya, orang yang beriman hanya kepada Tuhan Yesus. Pastilah harus selalu mengandalkan Tuhan, mengandalkan kemahakuasaan-Mu, mengandalkan kemahasucian-Mu itu boleh berlaku dan terjadi di dalam diri kami, umat manusia satu persatu yang memang harus melaksanakan hidup ini sampai kedatangan-Mu kelak untuk menjemput kami untuk sampai pada waktunya pada hidup yang kekal di surga yang Tuhan sudah sediakan. Sambutlah doa kami, sempurnakan dan kabulkan Bapa. Kami bermohon dalam nama Tuhan Yesus. Amin.